Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membuat tutorial yaitu tentang fungsi lookup danhlookup di Excel. Jadi di Excel fungsi lookup ada dua, ada VLOOKUP dan ada HLOOKUP. Jadi langsung saja pengertian dari VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu kalau VLOOKUP dia fungsi input dan output di Excel dengan tabel referensi vertikal yang ini. Kalau HLOOKUP dia fungsi input output di Excel dengan tabel referensi horizontal. Jadi ini yang dimaksud dengan tabel referensi. Ini tabel referensi vertikal, artinya dia dari atas ke bawah. Kemudian ada tabel referensi horizontal. Tabel referensi horizontal yaitu tabel referensi dari kiri ke kanan seperti ini. Dia memanjang dari kiri ke kanan. Kalau yang vertikal dia memanjang dari atas ke bawah seperti ini. Ya. Jadi contoh yang telah selesai dibuat seperti ini. Ini adalah contoh dua tabel fungsi input output. Kalau ini dia tabel fungsi input output vertikal. Kalau ini dia fungsi input output secara horizontal. Yang ini horizontal. Ini seperti ini. Jadi contoh yang telah selesai dibuat, penerapan dari VLOOKUP yaitu seperti ini. Misalnya kita ingin cek ciri-ciri motor BK 1789LK. Kita klik enter. Nah, dia akan mendapatkan ciri-ciri motor seperti ini. Honda Beat putih. Ciri-ciri motor seperti ini berdasarkan tabel referensi yang ini. Misalnya satu lagi yaitu yang ini. Misalnya di sini kita rubah BK-nya. Misalnya di sini BK-nya 2. Klik enter. Nah, jadi ini kita coba hapus. Kemudian kita ketik tabel referensi yang ini, tabel referensi secara horizontal. Kita ketik BK 1729LK, enter. Nah, dia akan mendapatkan ciri-ciri motor juga yaitu Honda Beat warna putih. Jadi letak perbedaannya yaitu di tabel referensi. Kalau fungsi VLOOKUP dia tabel referensinya secara vertikal dari atas ke bawah. Kalau yang horizontal yaitu HLOOKUP dia tabel referensinya secara horizontal yaitu dari kiri ke kanan. Seperti ini. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini kita coba hapus dan kita buat ulang. Jadi untuk membuat rumus VLOOKUP, langsung saja ketik sama dengan kemudian VLOOKUP. Kemudian kita buka kurung. Nah, di sini ada keterangannya. Ada lookup value, ada table array, ada kolom index, dan ada ring lookup. Nah, di sini ada value. Ini bisa dicek value-nya. Value yang ini. Lookup value. Jadi lookup value yang ini. Nah, kemudian tanda pisahnya yaitu tanda titik koma sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian ada table array. Table array berarti untuk vertikal yaitu yang ini dari atas ke bawah. Kita ambil isinya. Berarti yang ini. Yang dua kolom ini isinya. Nah, sekarang yaitu kita kunci, harus dikunci biar tidak tergeser. Ini berarti coba ulang. Kemudian kunci, klik sekali di sini, tanda dolar. Ini tanda dolar. Kemudian yang ini tanda dolar, yang ini tanda dolar. Jadi dikunci semua. Kemudian tanda pisah lagi. Kemudian ada call index. Call index karena dia vertikal, jadi yang dicek ialah berdasarkan jumlah kolom. Di sini ada tanda call kolom ke-1, call kolom ke-2. Jadi yang kita ambil di sini inputnya yaitu nama plat motor. Jadi yang menjadi outputnya yaitu ciri-ciri motor. Ciri-ciri motor berada di kolom kedua. Jadi ini kita ketik 2.
Kemudian tanda pisah lagi, yaitu ring lookup. Jadi ring lookup di sini dia ada dua nilai, ada true, ada false. Jadi ini bisa dicek di sini true atau 1 untuk isi tabel angka. Kemudian false atau 0 untuk isi tabel bukan angka. Jika kosong akan mendapatkan nilai yang salah. Jadi ini karena isi inputnya bukan angka, ini karena ada bilangan dan angka, dianggap ini bukan angka. Jadi kalau bukan angka, dia bisa diisi false atau bisa diisi 0 sama. False bisa, 0 bisa. Jika sudah, kemudian tutup kurung, klik enter seperti ini. Nah, ini telah berhasil kita buat rumus VLOOKUP. Ini coba hapus. Nah, dia error karena dia tidak ada data referensi ini. Nah, sekarang misalnya ketik BK 1789 LK, klik enter. Nah, dia akan keluar berdasarkan tabel referensi Honda Beat putih. Kemudian kita ketik lagi, yaitu BK 4538 LK, klik enter. Honda Beat warna hitam. Tapi di sini dia warna besar, ini huruf besar, ini huruf kecil. Dia mengabaikan huruf kapital ataupun huruf kecil. Ya, ini terserah, bisa diisi dengan huruf kapital, bisa diisi dengan huruf kecil. Hasilnya akan sama. Misalnya kita ketik huruf besar BK 4538 LK, klik enter. Dia akan mendapatkan hasil yang sama. Kemudian kita coba delete, dia akan error karena ini tidak ada tabel referensi yang menandakan kalau yang sebelah sininya kosong ini diisi apa. Jadi untuk yang kosong ini dijelaskan di tahap selanjutnya. Nah, kemudian coba satu lagi, yaitu yang HLOOKUP. Untuk membuat HLOOKUP sama seperti tadi, sama dengan ini diketik H lookup, kemudian buka kurung. Ini bisa huruf kecil atau huruf besar, sama dia. Coba huruf kecil biar seragam. HLOOKUP, buka kurung. Kemudian lookup value. Lookup value yaitu yang ini. Di atas adalah lookup value, berarti yang ini. Ya. Kemudian yang lookup value yang menjadi inputnya di mana, di input data nanti. Jadi kemudian tanda pisah, double array. Double array di sini yang horizontal yaitu yang ini. Double array dengan horizontal. Jadi diambil yang ini, yang isinya. Kalau ini judulnya, berarti ini diambil isinya semuanya. Nah, jika sudah dikunci, ini dikunci dengan menekan tanda dolar, diisi semuanya tanda dolar. Nah, kemudian tanda pisah lagi. Kemudian row index. Row index artinya row itu dia baris yang ini. Row baris ke-1, row baris ke-2. Yang menjadi nilai outputnya yaitu berada di row atau baris kedua. Jadi diisi di sini 2. Kemudian tanda pisah lagi, yaitu true or false. Jadi ini telah dijelaskan tadi, true atau 1 untuk isi tabel angka, false atau 0 untuk isi tabel bukan angka. Kalau ini isi tabelnya bukan angka, yang ini yang menjadi inputnya bukan angka. Jadi kalau bukan angka di sini diisi 0 atau false bisa sama. False bisa, kemudian atau diisi 0 juga bisa sama. Kemudian tutup kurung, klik enter seperti ini. Dia akan keluar Honda Beat warna putih BK 1729 LK. Mestinya di sini dirubah, misalnya di sini Suzuki hitam. Nah, dia akan jadi Suzuki hitam seperti ini. Nah, kemudian yang menjadi masalah tadi yaitu misalnya ini dihapus biar rapi. Nah, dia akan jadi error. Untuk mengatasinya, kita harus menghubungkan atau kita harus gabungkan dengan fungsi if. Jadi ini kita tambah fungsi if buka kurung sama dengan jika kosong maka kosong. If yang ini, yang tabel ini sama dengan kosong, maka kosong. Jika tidak, maka diterapkan rumus yang ini. Jika sudah tutup kurung, klik enter. Nah, dia akan kosong. Kemudian yang satu lagi juga ditambah fungsi if.
if buka kurung, jika tabel ini sama dengan kosong tandanya seperti ini, tanda pisah, maka kosong. Jika tidak kosong, maka diterapkan rumus HLOOKUP. Klik enter. Nah, dia akan jadi seperti ini. Misalnya sekarang coba diisi BK 1789 LK. Klik enter. Dia akan keluar Honda Beat warna putih. Kemudian misalnya BK ini coba hapus BK 4538 LK. Klik enter. Dia akan keluar Honda Beat hitam. Ini misalnya dirubah, dia akan terubah otomatis. Kalau di sini 0, dia jadi 0 di sini. Nah, kemudian ini dirubah menjadi misalnya di sini Supra merah. Ya akan jadi di sini Supra merah. Nah, kemudian yang tadi, yang ini misalnya di sini false. Tetapi falsenya kita hapus. Ini dianggap berarti yang ini jika kosong akan mendapatkan nilai yang salah. Klik enter. Nah, dia akan mendapatkan nanti angka yang salah. Kalau ini dia BK 4538 LK benar Supra merah. Misalnya diketik BK 1789 LK. Klik enter. Dia akan jadi Honda Beat putih. Ini bisa, mungkin nanti dia akan error, makanya tidak disarankan, harus diisi 0 dan 1. Supra merah, misalnya ini Yaris, mobil Xenia. Yang ini juga ya sama, ini tidak salah, tetapi tidak disarankan, nanti dia akan salah, jadi harus diisi. Ini coba diisi, ini coba diisi tadi, ini 2, tanda pisah, kemudian nilainya yaitu false atau 0 yang ini. Seperti ini. Ini juga yang tadi misalnya coba diisi BK 1729 LK. Klik enter. Dia akan keluar Suzuki warna hitam. Seperti ini. Nah, kemudian satu lagi yaitu lanjutan dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu dalam isi tabelnya angka seperti ini. Jadi ini tabel angka. Ini nomor motor. Ini dia angka. Ini juga angka. Kalau yang ini tadi, yang ini BL. Ini BK, BL, ada BG. Ini bukan angka, ini nomor plat. Kalau yang ini dia angka. Kalau angka, karena dia berhubungan dengan angka, diisi true yang akhir yang ini. Ini jadi 1. Jadi untungnya yaitu misalnya di sini yang ada nilai 1. Inputnya Honda Beat warna putih, misalnya 2. 2 tidak ada di tabel referensi, tetapi karena berhubungan dengan angka, 2 ini dia mengikuti 1. Jadi hasilnya Honda Beat warna putih. Misalnya 3, Honda Beat warna putih. 4 tidak ada di tabel, tetapi dia kembali ke 1. Jadi Honda Beat warna putih. 5 dia ada di tabel. Jadi warna Honda Beat warna hitam, misalnya 6. Dia akan jadi Honda Beat hitam. Seperti ini. Yang ini juga sama. Yang ini misalnya di sini 35. Dia jadi Honda Beat warna putih. 36. Dia Honda Supra putih. 37 mobil Supra putih. Kemudian 38 juga mobil Supra putih. 39 mobil Supra putih. 40 yang ini dia akan jadi Honda Scoopy putih. Yang ini. Maka yang true atau 1 untuk isi tabel angka, yang false atau 0 untuk isi tabel bukan angka. Jadi misalnya yang ini dirubah bukan angka. Misalnya yang 6 dia tidak ada nilai, yang bukan angka berarti di sini 0. Kita klik enter. Nah, dia akan error. Makanya yang untuk 0 dia untuk mendapatkan hasil yang pasti. Kalau 1 dia untuk mendapatkan nilai yang benar, hasil yang mirip-mirip. Seperti ini. Ya. Dia mirip-mirip 6, dia miring ke 5. Ada kemiripan seperti itu.
Nah, kemudian yang tadi yang ini kosong, dia akan error. Cara atasinya seperti tadi, yaitu ini dibuat fungsi if sama dengan if sel ini sama dengan kosong, maka kosong. Kemudian jika tidak, maka akan isi yang ini. Kemudian tutup kurung, klik enter. Kemudian yang ini juga sama, ini dibuat fungsi if, buka kurung, jika yang ini sama dengan kosong, maka kosong. Jika tidak, maka penerapan fungsi lookup. Klik enter seperti ini. Ini Honda Scoopy warna putih. Hapus. Nah, dia akan jadi kosong seperti ini. Jadi itulah tutorial bagaimana cara penerapan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP di Excel, dan perpaduan antara fungsi lookup dan HLOOKUP dengan fungsi if ketika sel input kosong. Jadi sekian tutorial dari saya. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.